Selamat siang, hadirin sekalian. Pada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 89, Bapak Raden Sabta dan MPD, juga yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, staf, dan orang tua yang kami hormati, begitu juga dengan anak-anak yang kami sayangi. Terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini dalam acara untuk penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba pada saat Sumpah Pemuda yang kita selenggarakan bersama. Untuk memulai acara ini, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Bagi yang Muslim, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Acara pertama yaitu laporan dari Ketua Panitia acara Lomba Sumpah Pemuda yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Mariana. Kepada Ibu Ana Mariana, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 89 Jakarta, Bapak Wakil Kepala Sekolah, orang tua peserta didik, serta anak-anak yang Ibu sayangi. Perkenankan saya untuk melaporkan hasil dari peringatan Lomba Sumpah Pemuda yang kemarin telah kita laksanakan. Kita mendapatkan 3 pemenang untuk masing-masing lomba dengan jumlah peserta yang sudah diinformasikan sebelumnya. Untuk jumlah peserta pada lomba menulis puisi itu ada sekitar 356. Kemudian lomba membaca puisi itu ada 36. Kemudian untuk lomba membuat artikel tanggapan itu ada sekitar 49. Kemudian lomba membuat vlog itu ada 12. Kemudian yang terakhir adalah lomba dongeng itu ada 23. Dan kami juga mengambil juara favorit khusus untuk mata lomba vlog, dongeng, dan membaca puisi. Juara 1 Omar William Amran dari kelas 7B ada? Ya, silakan maju. Boleh. Kemudian Ratu Firial Salsabila dari kelas 7A. Yang ketiga Nabila Nur Habibah. Saja orang kepanasan, karya W.S. Rendra. Karena kami makan akar dan terigu menumpuk di gudangmu. Karena kami hidup berhimpitan dan ruangmu berlebihan, maka kami bukan sekutu. Karena kami kucel dan kamu gemerlapan. Karena kami suntuk dan kamu mengunci pintu, maka kami mencurigaimu. Karena kami terlantar di jalan dan kamu memiliki semua keteduhan. Karena kami kebanjiran dan kamu berpesta di kapal pesiar, maka kami tidak menyukaimu. Karena kami dibungkam dan kamu nyerocos bicara. Karena kami diancam dan kamu memaksakan kekuasaan, maka kami bilang tidak kepadamu. Karena kami tidak boleh memilih dan kamu bebas berencana. Karena kami semua bersandar dan kamu bebas memakai senapan. Karena kami harus sopan dan kamu punya penjara, maka tidak dan tidak kepadamu. Karena kami harus sekali dan kamu batu tanpa hati, maka air akan mengikis batu. Terima kasih banyak Omar. Ya. Cukup satu orang saja ya Pak ya. Juara 3 Nabila Nur Habibah dari kelas 9F.
Ada sertifikat sendiri Pak. Ya. Terima kasih Pak sudah ikut mendukung lomba sport tadi. Juara kedua Ratu Virial Salsabila dari kelas 7A. Panggilan Salsabila? Oh Ratu. Ratu. Selamat ya Ratu, orang tua juga ya. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk bisa lebih hebat lagi ya. Ya, belajar terus ya. Juara pertama Omar William Amran dari kelas 7B. Omar, ya, selamat ya. Mudah-mudahan ini kamu jadi sastrawan nanti. Amin ya Rabbal Biasa, Alamin. baca puisinya, tapi lebih hebat lagi nanti ya. Latihan terus. Kalau biasanya gini tuh, yang lebih gampang itu adalah melihat PS Rendra membaca itu lebih dahsyat tuh. Ya, pengayatannya ya. Nggak bisa ada masa pengayatan, nggak kelihatan ekspresinya. Selamat semua ya. Ya, jaga pegang. Oh, pegang ini satu. Baru satu ya, piagamnya. Ini jadi portofolio Omar. Artinya dari kelas 1 sudah dia bisa untuk berikutnya ada lomba-lomba terus. Saya pengen itu Bapak Ibu, kita lomba terus ada terus. Dalam posisi pandemi ini kita nggak bisa banyak bicara, kecuali dari rumah mereka berkarya, mereka mengungkapkan ekspresinya, gitu ya. Mudah-mudahan nggak bosan. Ya. Tamat ya. Ya. Ibu Bapak, untuk diketahui bahwa juara kita, hadiah untuk juara kita, juara pertama ada piala, kemudian piagam, dan juga uang atau pulsa senilai 75.000. Juara kedua piagam, piala, dan juga uang senilai 50.000 rupiah. Pulsa ya, uang pulsa. Kemudian yang ketiga adalah juara 3 mendapatkan piagam, piala, dan juga pulsa senilai 25.000 rupiah. Nanti untuk pulsa silakan Ibu Bapak menghubungi saya. Ya, artinya anak-anaknya silakan menghubungi saya, barangkali bisa langsung nanti kita kirim hari ini juga. Ada Bang? 1, 2, 3. Oke, selamat. Terima kasih Pak Haji Sabta. Berikutnya lomba dongeng. Untuk hadiah lomba dongeng akan diserahkan oleh Bapak Wakil Kesiswaan kita, yaitu Bapak Iketut Darmawan. Pemenang untuk lomba dongeng, juara pertama Laras Fatimah Hendra dari kelas 9E. Silakan maju sayang. Kemudian juara kedua adalah Keisha Zuin dari kelas 7B, dan juara ketiga adalah Felita Fiza dari kelas 8E. Felita Fiza Ramadhani dari kelas 8E diwakili oleh Bapak Abdul Samad. Juara kedua Keisha Zuin dari kelas 7B. Dan juara pertama adalah Laras Fatimah Hendra dari kelas 9E. Lomba dongeng, Pak. Ya, betul. Ini kan dongeng. Boleh, Pak, silakan. Kelas 7, kelas asal 7, jangan Pak. Bapak Abdul Samad yang disuruh dongeng ya, Pak. Kelas 7. Oh iya. Felita ya, juara 1 ya? Juara 1 Laras Fatimah Hendra, Pak. Kelas 9E. Ya udah. Bisa apa kan dongeng kan? Hafal. Oke. Bapak boleh foto dulu, Pak. Foto dulu silakan. Bapak Ibu 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama aku Laras Fatimah Hendra dari kelas 9E. Hari ini aku akan berdongeng tentang legenda si Pitung. Di sebuah daerah, khususnya di daerah DKI Jakarta, hiduplah seorang pemuda bernama si Pitung. Si Pitung adalah pemuda yang soleh. Ia rajin belajar mengaji kepada Haji Naikin. Selain diajarkan ilmu agama, si Pitung juga diajarkan mengenai ilmu bela diri. Selama bertahun-tahun, akhirnya kemampuan bela diri si Pitung melebihi para pesilat yang ada di daerah DKI. Si Pitung hidup di zaman penjajahan Belanda. Ia mempunyai tekad untuk membebaskan penjajahan.
menyaksikan penderitaan yang terus dialami oleh rakyat Indonesia. Sementara itu, para komponis kelompok LK dan para tuan tanah hidup bergelimang kemewahan. Rumah dan ladang mereka dijaga ketat oleh para centeng-centeng yang kuat dan juga galak. Dengan dibantu oleh kedua temannya yaitu si Rais dan si Jil, akhirnya si Pitung berhasil mengalahkan para penguasa tersebut. Akhirnya karena merasa geram karena si Pitung suka berbagi kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan, akhirnya para toke tersebut ingin menangkap si Pitung. Tetapi perlu diingat bahwa si Pitung bukanlah orang yang sembarangan. Dia mempunyai ilmu. Dan akhirnya para toke itu melakukan kekerasan kepada penduduk karena ia merasa geram karena kesetiaannya kepada si Pitung. Akhirnya pada suatu hari, Kompone dan Tuan Tuhan Belanda berhasil mendapatkan informasi tentang keluarganya si Pitung. Maka mereka pun menyandera kedua orang tuanya dan si Haji Naipin. Pemeriksaan yang berat, akhirnya mereka mendapatkan informasi tentang di mana si Pitung berada dan rahasia tentang kekebalan tubuhnya. Namun, malangnya informasi tentang rahasia asuransi tubuh si Pitung sudah terbuka. Akhirnya, si Pitung tewas seketika. Nah, teman-teman, dari dongeng tersebut bahwa kita dapat mengambil kesimpulannya. Kalau kita pengen berbuat baik, kita harus menggunakan cara yang baik-baik aja, jangan merampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara menulis puisi. Hadiah akan diberikan oleh Bapak Samsudin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Juara ketiga diraih oleh Rizky Hairi Santoso dari kelas 7C. Silakan ke depan sayang. Juara kedua Miftahuddin dari kelas 8H. Orang tuanya silakan boleh mendampingi. Kemudian juara pertama adalah Atika Wairunisa dari kelas 9C. Silakan ibu bapak yang mendampingi putra putrinya. Silakan. Bapak Edi Samsudin dari juara 3 dulu. Ya, lebih Rizky Hairi Santoso kelas 7C. Biar Piagam sama. Biar Dia sudah Sama untuk semua lomba mendapatkan hadiah. Yang pertama adalah piala. Juara 1, 2, dan 3 semua mendapat piala dan piagam penghargaan dan juga uang pulsa. Untuk yang berikutnya, penyerahan hadiah untuk lomba menulis artikel tanggapan. Akan diserahkan oleh Ibu Tamara Primadona. Juara ketiga diraih oleh Calvin Medlin dari kelas 9E. Juara kedua Laila Hairunisa dari kelas 8A. Dan juara pertama diraih oleh Safana Zahwa Zalzabila dari kelas 9B. Silakan orang tua yang mendampingi. Silakan orang tuanya dampingi. Ya. Bapak Ibu dampingi. Nah ini komplit ya. Nah, komplit nih. Langsung foto kalau ini. Orang tuanya satu lagi.
Oh, nggak datang. Silakan nggak datang bapak aja. Pak, sama wakilnya Pak. Pak nomor kali. Kenal sih dia. Satu, dua, tiga. Enggak, tambahin. Tambahin aja. Tepuk tangan untuk para pemenang. Silakan duduk lengkap ya. Bisa foto langsung. Bisa foto langsung. Ya, silakan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih para pemenang. Selanjutnya penghargaannya akan diberikan oleh Ketua Panitia, oleh Ibu Ana Mariana. Cabang lomba terakhir yaitu lomba flow. Lomba flow, kreasi membuat video. Oke, baik. Yang pertama yaitu Muhammad Fahri Indarto dari 9G, silakan. Yang kedua, ya silakan, orang tuanya mendampingi. Dari 9G. Yang pertama, Pak. Pemenang kedua yaitu Dita Dwi Arianti dari 7A. Silakan kepada orang tua untuk mendampingi anaknya. Dan pemenang ketiga yaitu Tengku Farel Savero dari 9G. Silakan jika ada orang tuanya mendampingi anaknya. Ya, wali kelasnya yang mendampingi. Baik, sama ya, hadiahnya yaitu piala, piagam penghargaan, juga pulsa. Selamat ya. Untuk juara 2 Ditagi. Juara 1. Juara pertama Fahri. Kita mampu. Sudah? Tes, awas. Awas, Dora. Awas. Pemenang mendapatkan piala, piagam penghargaan, juga pulsa senilai Rp75.000 untuk juara 1, sejumlah Rp50.000 untuk juara 2, dan Rp25.000 untuk juara ketiga. Jadi, tolong foto bareng. Ya, boleh silakan Laras Hadi Mahendra maju untuk juara favorit lomba dongeng. Kemudian juara berikutnya Bu Jess, juara favorit dari lomba baca puisi yaitu Ratu Virial Salsabila. Ya, Ratu Virial Salsabila. Ingat jumlah like-nya berapa di video yang Ibu buat? Laras, jumlah like-nya berapa ingat? 200 berapa? Lupa. Oke, 286 ya.
Oke, Ratu berapa? 388. Oke, juara yang berikutnya vlog, membuat vlog Bu Jess. Lomba vlog yaitu Tengku Savero. Ya, oke. Dia jumlah like-nya adalah 400 sekian. Berapa kabarnya? Oh, 700-an. Terakhir yang sekarang adalah 700. Oke, nah berikut boleh Kak Gunawan silakan menyerahkan sertifikat untuk yang juara favorit. Untuk diketahui bahwa juara favorit ini menerima piagam penghargaan dan juga uang pulsa senilai Rp50.000. Jadi rata untuk semua juara favorit. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini tidak menyurutkan Semangat kalian untuk berkarya, untuk membuat suatu karya dan mengembangkan bakat. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Raden Sabta Nurohman MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Bu Jess. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, udah lupa ya. Harus 7 belum tahu. Tapi banyak kelas 9 dan 8. Ya, kelas 1 ya, 81 orang. Kelas 7 ada perwakilan yang juara, kelas 8 juga ada, kelas 9 juga ada. Alhamdulillah pada siang hari sore ya, siang hari ini yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat staf pimpinan, yang terhormat Ketua dan panitia Lomba Sumpah Pemuda Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Alhamdulillah sesuai dengan rencana dari SMP Negeri 9, kita sudah bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini terus kita galakan ya. Dan tentunya harus ada dukungan dari orang tua murid, komite dan semuanya. Kemarin saya sudah sampaikan kepada orang tua untuk silakan ya, untuk ada beberapa lomba yang memang kita tidak tercover dana BOP Unpus. Lomba-lomba itu tidak tercover ya, kecuali eskul tercover kaitannya dengan praktis saja. Tapi untuk lomba hadiah dan sebagainya itu nggak ada, Bapak dan Ibu ya. Oleh itu memang harus ada kerjasama orang tua. Ini adalah hasil dari kita oleh kita untuk kita ya. Sini sebenarnya biar orang tua murid yang partisipasinya ada, kemudian dia mendukung kegiatan ini. Mereka itu jalan semua. Pengennya kita itu berangan-angan adalah Maulid juga ada lombanya. Ya, kemudian lomba ya nanti di Desember kan ada, harusnya kan class meeting harusnya. Itu yang paling ditunggu sebenarnya. Kalau saya SMP SMA, yang paling ditunggu acara itu class meeting. Ya, bukan belajar matematika. Ya. Yang saya tunggu itu ya. Nah, ternyata saya masuk fisika. Ternyata yang saya tidak suka masuk juga gitu. Ya, itulah kehidupan ya. Saya kan dari Jakarta masuk fisika ya. Tapi dalam hal ini ternyata dalam lomba-lomba ini adalah sepertinya tidak sengaja, tetapi anak itu sudah bisa memberikan ekspresinya, potensi ya. Semua anak punya potensi, tapi potensi tersebut tidak bisa muncul kalau potensi itu tidak dimunculkan oleh anak itu sendiri. Dan potensi itu bisa muncul kalau orang tuanya mendukung potensi anak. Jadi kalau dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit jangan begitu, jangan ke sana, gitu. Ya udah, anak kasihan itu terkungkung, tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh itu beri dukungan, berikan kesempatan pada mereka untuk berekspresi. Tetapi ingat agamamu melarang ini. Kan ada aturan adat, aturan budaya. Tadi itu Apa bisa langsung itu? celana pendek, tampil juara puisi. Nah, yang lainnya juga bisa menunjukkan yang lebih baik lagi. Yang vlog silakan, gitu. Yang menulis puisi silakan ditingkatkan lagi. Ya, apalagi yang mendongeng silakan. Saya pengen itu mendongeng itu tanpa teks, dia hafal kemudian menggerakkan. Yang paling penting itu mendongeng itu pada saat itu si anak meniru, misalkan si pitung, kata-katanya apa, ya, apa kata-katanya orang Belanda apa, tampilkan itu, operdong. Nah, seperti itu kan tampilkan ada kata-kata yang menarik yang diucapkan oleh si pendongeng,
kemudian si pitung juga ngomong. Dialog. Ya, ada dialog itu dongeng itu. Ya. Itu. Nah, ini kalau dilombakan di nasional itu dasar lagi. Nah, dasar lagi mereka. Jadi kapan kita bisa sekarang media untuk pembelajaran tidak terbatasi hanya oleh seorang guru. Misalkan siapa yang juara satu dongeng? Larasati itu pengen melihat dongengnya yang terkenal juara nasional siapa sih? Tinggal di YouTube aja itu pasti keluar. Oh, seperti ini acaranya ya. Pak Rendra ketika almarhum itu membacakan puisi kayak apa sih? Itu yang hebat sekali gitu. Nah, itu menjadikan model tokoh-tokoh semua seperti ini. Oh, saya bisa. Dan tidak ada kata tidak bisa. Ya, anak-anak sekalian. Karena apa? Yang juara ini bukan berarti lebih beruntung daripada yang lainnya, tapi pasti punya kemampuan, punya potensi yang luar biasa dan punya keberanian. Kalau tidak punya keberanian mana mungkin? Ya, tadi Laras pada saat itu bagus katanya, tapi pada saat tampil di lain kan. Nah, berarti nanti latihan terus tampil di depan umum. Ya, tampil depan umum itu penting dan harus dilatih terus menerus. Kalau kita biasanya di pembiasaan itu tampil, saya tampil terus tampil, kesempatan kasih tampil. Tapi kondisi seperti ini, pandemi, ya, kita bersyukur saja. Nah, tentunya ini untuk menghilangkan kejenuhan, ya, untuk sementara, untuk kejenuhan kita hilangkan, kita saling berbagi dan memberikan yang terbaik untuk kalian semua, ya, untuk di inilah SMP 89. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kami, ya, terima kasih kepada panitia, kepada orang tua semuanya bisa mendukung kegiatan lomba ini. Berikutnya kita nantikan, silakan usulan-usulan orang tua dari komite juga, ya. Ini ibunya apa si Farel nggak datang ya, harusnya hari ini bisa sampaikan itu, ya, usulannya itu untuk bisa jadikan suatu program yang di SMP 89. Bapak dan Ibu, kapan kita tatap muka? Belum tahu. Ya, kapan itu belum tahu. Oleh karena itu, sekarang kita membiasakan diri, namanya AKB, adaptasi kebiasaan baru. Yang seperti ini, pakai masker, baik cuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian agak jaraknya untuk distancing, social distancing di kita harus ada, semuanya itu ada adaptasi kebiasaan baru. Tapi kita seperti biasa saja untuk apa? Untuk beraktivitas. Tapi tolong lihat tadi itu. Oleh karena itu, kapan sekolah? Belum tahu. Apakah Januari? Belum tahu juga. Oleh karena itu, kita mengadakan lomba-lomba itu untuk seperti ini. Kalau dipanggil hanya segininya nggak apa-apa. Ya. Dan saya atas nama pimpinan sekolah menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi. Hebat kalian, nak, sudah bisa. Jadi yang sertifikat itu menjadi portofolio kalian. Ya, kalau dalam portofolio itu menjadikan nilai tersendiri yang tanda tangan kami dari pimpinan sekolah itu. Jadi disimpan baik-baik, ya. Ya, apalagi ya. Sampai itu adalah suatu prasasti bahwasanya kalian pernah menapaki sebuah kegiatan di mana kalian bisa menjadikan kalian prestasi 1, 2, dan 3. Sekali lagi terima kasih dan selamat bagi pemenang. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Raden Sabta Broman MPD. Akhir dari acara ini kita mau bersyukur, berdoa. Kita akan berdoa dan dipimpin oleh Bapak Somad. Kepada Bapak Somad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka penyerahan lomba
Sumpah Pemuda kemarin. Mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini dapat membangkitkan semangat kita untuk belajar. Jangan sampai mundur untuk belajar. Dan mari kita berdoa mengangkat kedatangan kita menurut keyakinan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat semua virus corona yang menimpa dunia ini, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirlah acara kita, rangkaian acara kita untuk hari ini. Terima kasih untuk orang tua dan peserta didik yang sudah hadir, menambah sukacita kita di tengah-tengah kondisi ini ya. Tetap jaga jarak, cuci tangan, dan gunakan masker. Hati-hati.